تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling penting di dalam penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Saking pentingnya pesan ketakwaan ini menjadi rukun penyampaian khutbah. Kenapa demikian? Karena takwa adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya innal dunya bahrun 'amiq." Hei anakku, engkau hidup di dunia bagaikan engkau di tengah lautan yang sangat amat dalam. Qad guriko inasun katirun. Wahai anakku, banyak sudah manusia yang tenggelam, tertipu oleh tipu daya dunia, oleh gelombang dunia. Kamu harus selamat, nak, dalam hidup di dunia ini. Cari olehmu perahu. Anaknya bertanya, "Mahya safinah ya abati?" Apa perahunya wahai ayahku? Fasafinatu ya taqwallah. Perahu yang bisa menyelamatkan engkau hidup di dunia adalah takwa. Takwa akar katanya wako yaki wikoyatan, artinya menjaga. Ketika kita menjaga Allah dalam hidup kita, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita berdagang, dalam aktivitas kita berekonomi, dalam aktivitas kita di dalam bersosial, berbangsa dan bernegara, maka Allah akan menjaga kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kali ini adalah tentang surat Al-Fil, tentang surat gajah. Mari kita perhatikan surat yang pendek ini, tetapi kandungan yang sangat amat dahsyat. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Fil, ketika campur tangan Allah ada di dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah turun tangan. Tidak ada yang paling hebat skenario dalam kehidupan kecuali skenario dari Allah. Sehebat apapun kekuatan uang kita, sehebat apapun pengaruh kita, sehebat apapun kekuasaan politik kita, kalau Allah sudah campur tangan, kelar urusan. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tolong hadirin, tolong garis bawahi kata fa'ala rabbuk. Fa'ala rabbuk artinya Allah yang punya grand design, Allah yang punya pekerjaan, Allah yang punya keputusan. Fa'ala rabbuk. Alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat fa'ala rabbuk, apa yang Allah kerjakan bi ashabil fil, kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah yang memporak-porandakan segala tipu daya, segala rekayasa pasukan Abraha? Artinya apa? Sehebat apapun manuver-manuver politik kita, sehebat apapun trik-trik kita dalam berbisnis, kalau Allah tidak ridho, semuanya dijungkalkan oleh Allah. Kenapa? Fa'ala rabbuk. Tapi sebaliknya, ketika Allah ridho, ketika Allah mengizinkan kita, apapun yang kita lakukan yang diprediksi tidak mungkin jadi mungkin. Mana buktinya? Buktinya adalah wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Buktinya adalah ketika burung ababil. Burung ababil ini jamak. Burung ababil ini adalah manuk piit. Manuk piit yang kecil itu ketika head to head dengan gajah, pasti burung yang kalah.
Gajah yang besar itu, gajah yang ganas itu ketika head to head berhadapan dengan burung secara logika, secara teknologi, secara hitung-hitungan matematika, burung yang kalah. Tetapi tolong perhatikan, fa'ala rabbuk. Ketika Allah sudah turun tangan, ketika Allah sudah campur tangan, fa'ala rabbuk, maka gajah yang kalah. Kata kuncinya fa'ala rabbuk. Gajah kalah itu kenapa? Tarmihim bijaratin min sijil. Mereka dilempari oleh burung-burung ababil itu. Dari apa? Dari tanah liat yang terbakar dari neraka sijil. Logikanya, secara matematika, yang harus mati duluan adalah burung. Kenapa? Tanah yang panas itu, tanah yang membakar itu ada di paruh burung. Justru burung yang selamat. Justru kebalikannya, gajah yang mati, ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan ular. Kata kuncinya mana? Fa'ala rabbuk. Terakhir, bagaimana kita mengundang campur tangan Allah? Bagaimana kita mengundang campur tangan Allah sehingga yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin? Kata kuncinya satu, iman. Kalau kita ingin aman hidup, harus iman. Tengah-tengahnya ada amanah. Satu akar kata, iman, aman. Amanah. Kalau kita ingin hidup aman, nyaman, Allah turun tangan, kata kuncinya iman. Mari kita lihat dalam surat Yunus ayat 103. Thumma nunajji rasulana walladzina amanu kadzalika haqqan nunjil mu'minin. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Mari kita perhatikan terjemahannya. Kadzalika haqqan 'alaina, dan demikian kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk membantu orang-orang yang beriman. Allah sendiri mengatakan, kadzalika haqqan 'alaina. Kami yang berkewajiban, kami yang turun tangan untuk membantu orang-orang yang beriman. Maka kata kuncinya iman. Bawa iman itu ketika kita ke kantor. Bawa iman itu ketika kita berdagang. Bawa iman itu ketika kita bertetangga, berbangsa dan bernegara. Bawa, nanti Allah sendiri yang akan datang menolong kita. Jangan sampai di depan kita ada keuntungan besar secara matematika, tetapi kita lupa kepada Allah, bahwa kita nggak bilang-bilang dulu kepada Allah, ya Allah ya Rabb, apakah bisnis ini Engkau ridho atau tidak? Kita hanya mengedepankan hitungan-hitungan matematika, bukan hitung-hitungan keimanan. Di mana letaknya? Kita selalu meminta kepada Allah supaya apa? Supaya aman. Al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah mendatangkan rezeki. Wal khianatu tajlibul faqra. Khianat, berbohong di berbagai macam sendi kehidupan, mendatangkan kefakiran. Hari ini kita menjadi deha karena kekuasaan kita, karena kekuatan keuangan kita, tetapi akhirnya adalah penderitaan. Kenapa? Tidak bersenikan iman. Dengan demikian tidak ada lagi fa'ala rabbuk. Allah tidak campur tangan lagi dalam kehidupan kita. Kita hanya menjadi hamba-hamba duit, hamba-hamba dunia, hamba-hamba kekuasaan. Maka ujungnya adalah penderitaan. Terakhir, iman, aman. Kalau kita hidup mau aman, punya iman. Tengah-tengahnya amanah. Kalau amanah, siapapun mau berdekatan dengan kita. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli